Pasar layanan streaming di Indonesia kini jauh berbeda dibanding dengan kondisi 5 tahun lalu ketika jumlah penyedia layanan streaming bisa dihitung jari. Layanan streaming sendiri baru benar-benar masuk ke Indonesia sekitar 5 tahun lalu. Setelah lebih dari 1 dekade, internet nyata hadir di Nusantara pada awal tahun 2000. Saat itu, masyarakat Indonesia kebanyakan mengenal streaming melalui YouTube, yang tentunya telah dikuasai Google sejak tahun 2006 dan menjalar ke berbagai belahan dunia seiring dengan penggunaan mesin pencari yang melonjak. Di Amerika Serikat, industri streaming sudah berjalan lebih dari 1 dekade. Tercatat, layanan streaming komersil pertama tercipta pada tahun 1992 dengan nama Starworks. Netflix, yang kini dikenal sebagai salah satu layanan streaming raksasa yang menguasai pasar, sudah berdiri sejak tahun 1997 meski baru mulai menjajal dunia internet pada tahun 2007. Sesampai tahun 2010, sudah ada sejumlah layanan yang menyediakan streaming di Amerika Serikat. Sebut saja Netflix, Hulu, dan YouTube. Berkat layanan streaming ini, film yang semula hanya bisa ditonton di bioskop saja dan sudah berlalu bertahun-tahun bisa kembali disimak melalui layanan streaming via internet. Tak hanya itu, Netflix bahkan mulai memproduksi konten orisinil sendiri yang ditandai dengan serial House of Cards dan rilis pada tahun 2013. Serial ini pun menjadi perbincangan dan difavoritkan banyak orang serta banyak memenangkan ajang penghargaan seperti Emmy Awards dan Golden Globes sejak musim awal mereka. Sementara di belahan bumi yang lain pada masa yang sama, masyarakat Indonesia masih kerap mencari atau mengoleksi DVD atau VCD bila ingin menyaksikan kembali film atau serial yang pernah ditonton. DVD atau VCD itu pun tersedia dalam bentuk orisinil di toko CD ataupun bajakan yang bisa ditemukan mulai dari pinggiran pasar hingga mal besar. Pada awal dekade 2010-an, internet sudah sebagian besar tersedia di telepon genggam masyarakat Indonesia, meskipun mayoritas masih dalam jaringan 2G dan 3G. Sementara itu, Netflix juga menginvasi negara lain di luar Amerika Serikat seiring dengan semakin banyak negara yang mengembangkan jaringan seluler ke tingkat 4G. Di Indonesia, tercatat sudah mulai menggunakan teknologi 4G pada tahun 2010. Namun, baru secara luas digunakan oleh masyarakat Indonesia sekitar tahun 2015. Seiring dengan semakin meluas penggunaan jaringan 4G di Indonesia. Tahun 2016 merupakan titik awal kehadiran layanan streaming di bumi Nusantara ini. Pada Januari 2016, Netflix pun resmi menginjakan kakinya di Indonesia bersama dengan 129 negara lainnya, namun satu negara yang kala itu belum bisa diinvasi oleh Netflix, yaitu China. Netflix menawarkan paket di Indonesia kala itu sebesar Rp109.000 hingga Rp169.000 per bulan. Dengan promosi, 1 bulan pertama dimungkinkan untuk gratis. Pendiri CEO Netflix, Reed Hastings, dalam pameran teknologi Consumer Electronics Show di Las Vegas, Amerika Serikat pada 6 Januari 2016 mengatakan, "Hari ini kita berada di hampir setiap negara, kecuali China. Orang bersedia membayar harga yang setimpal daripada harus melakukan pembajakan." Jejak Netflix di Indonesia diikuti oleh layanan streaming lainnya, seperti layanan musik streaming Spotify asal Swedia pada Maret 2016. Lalu layanan streaming iFlix dan Hook yang ikutan masuk ke Indonesia pada April 2016 setelah sebelumnya beroperasi di sejumlah negara di Asia. Hook sendiri sejatinya adalah layanan streaming pertama di Asia yang didirikan pada Januari 2015 oleh Singtel, Sony Pictures Television, dan Warner Bros. Meski pada akhirnya, Hook menyatakan diri bangkrut pada April 2020, dan jejak itu diikuti oleh Viu pada bulan Mei.
Dan Prime Video yang telah ada di Amerika Serikat sejak tahun 2006 ikut masuk pada Desember 2016. Sebagian masyarakat Indonesia menyambut baik kedatangan berbagai layanan streaming yang menyediakan konten baik orisinal maupun yang pernah tayang di bioskop atau televisi sebelumnya itu. Berbondong-bondong masyarakat yang jenuh akan konten di televisi lokal dan bosan mencari film bajakan di tukang penjual CD merogoh kocek mereka lebih dalam demi mendapatkan tontonan sesuai selera. Meskipun kala itu, Netflix tidak disambut cukup hangat oleh operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, Telkomsel dan Telkom Group. Telkom yang juga menaungi Telkomsel baru mengizinkan penggunaan mereka mengakses Netflix pada Juli 2020. Vice President Corporate Communication Telkom, Arief Prabowo dalam keterangan resmi 7 Juli 2020 menjelaskan, Telkom mengapresiasi perubahan pendekatan yang dilakukan oleh Netflix untuk pasar Indonesia dan karenanya memberi kesempatan pada pelanggan Telkom Group untuk dapat mengakses beragam konten hiburan. Di tengah para raksasa streaming dunia mulai masuk ke ponsel dan gawai masyarakat Indonesia, sejumlah layanan streaming lokal pun ikut muncul dan berusaha menarik pasar domestik. Sebut saja Maxstream, yang masih di bawah naungan Telkomsel. Layanan ini muncul pada tahun 2018 bersamaan dengan Piala Dunia 2018 yang diadakan di Rusia. Kemudian disusul dengan layanan streaming lainnya seperti GoPlay pada tahun 2019, lalu Klik Film, hingga bioskop online. Para pemain lokal ini pun hadir dengan keunikan masing-masing. Seperti Maxstream yang menargetkan pasar utama dengan kehadiran seleb terkenal, Klik Film yang memiliki film-film lawas dan remaja, GoPlay dengan konten adaptasi Korea dan Amerika, serta bioskop online yang mengincar pasar side stream serta festival. Kini masyarakat pengguna gawai di Indonesia memiliki beragam pilihan untuk menyaksikan konten film atau drama favorit mereka dari berbagai layanan streaming legal. Meskipun streaming ilegal sebagai evolusi dari CD bajakan masih tetap menghantui dunia perfilman Indonesia.